Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ibu yang ada di rumah, kaifa haluk? Ibu doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Kemudian ibu doakan juga semoga antum senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu dari setiap materi pembelajaran yang kita pelajari setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Before we start our lesson today, let's start with reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar masih materi pecahan, yaitu materi pecahan campuran. Aneka macam pecahan campuran yang biasa muncul dalam soal. Nanti antum lihat bagaimana cara mengerjakannya. Kalau misalkan ada soal pecahan yang seperti ini, 4 ditambah 5/2, antum sudah tahu ya nak ya, ini hasilnya adalah 4 5/2. Tinggal digabung saja penulisannya. Ini masih yang mudah insya Allah. Kemudian kalau misalkan ada lagi contoh soal pecahan yang seperti ini bentuknya, 1/3 ditambah 2 3/4, maka berapa hasilnya? Antum bisa mengerjakan ini dengan cara yang ini biarlah seperti ini, kemudian yang ini antum rubah ke pecahan biasa, baru kemudian antum jumlahkan, bisa seperti itu. Tapi itu ibu rasa angkanya jadi lebih besar karena yang ini antum kalikan 2 kali 4 8, 8 tambah 3 jadi 11, jadi besar angkanya. Ada cara yang lebih mudah, yaitu apa? 2 ini dia ditakdirkan untuk sendiri di depan pakai cara pengelompokan, ditambah karena di sebelah sini tidak ada temannya ya enggak, tidak ada bilangan bulat di depannya yang ini, maka biarlah dia sendiri di sini. 2 ditambah pecahan yang di belakang 1/3 ditambah 3/4. 3/4. Setelah itu baru kita jumlahkan. 2 ditambah, yang ini kita samakan dulu penyebutnya. Untuk angka 4, kalau dia berpasangan dengan angka prima, 4 itu faktornya 2 dikali 2. Kalaupun kita cari pakai cara pecahan, nanti dia hasilnya juga 2/2 sama dengan 4 juga, enggak? Berarti nanti 4 ini tinggal dikalikan dengan 3 pakai cara kali silang. Ya udah, tinggal kita pakai cara kali silang aja. 4 kali 3 12, yang atas kita kalikan 1 dikali 4 4 ditambah 3 dikali 3 9. Maka hasilnya /2 ditambah 4 tambah 9 13/12. Setelah itu 2 ini ditambah berapa? Karena angka yang di atas ini lebih besar dari angka yang di bawah, maka kita buat dulu pembagiannya, kita bagi dulu. Kita bagi dengan cara bersusun seperti ini, 13 bagi 12. 12 kali berapa hasilnya? 13. Atau yang mendekati, yaitu 1. 1 kali 12, 12. 13 kurang 12, 1 sisanya. Maka di sini hasilnya adalah 1 yang ini. 1 yang ini taruh di atas sebagai sisa per 12. 2, 1, 1/12. Kemudian yang depan kita jumlahkan menjadi 3.
1/12. Inilah hasil akhirnya menggunakan cara pengelompokan. Jadi anak ibu, kalau ada soal yang seperti ini bentuknya, yang depan pecahan biasa, yang di belakang adalah pecahan campuran, seperti ini cara mengerjakannya ya nak ya. Pakai cara yang dikelompokkan saja. Angkanya lebih kecil, lebih mudah nanti antum untuk mendapatkan hasil paling sederhananya. Fahim tum? Selanjutnya ibu akan memberikan contoh untuk soal yang lain. Soal dengan bentuk yang berbeda juga. Ini contoh soal yang ketiga ya. Yang ketiga, misalkan ada soal seperti ini. 10/3/5 dikurang 6. Kali ini kita coba untuk soal pengurangan. Bagaimana caranya Bu? Yang ini pecahan campuran, sedangkan yang ini hanya bilangan bulat biasa. Caranya sama seperti yang tadi. Kita kelompokkan yang bilangan bulat di depan ini dengan yang sesama bilangan bulat. 10 kita kurangkan dengan 6. 10 dikurang 6, buat tanda kurungnya jangan lupa, ditambah pecahan yang ada di belakangnya. Hanya ada 3/5, maka ditambah 3/5 sama dengan 10 dikurang 6 berapa? 4. 4 ditambah 3/5, maka jawabannya adalah 4/3/5. Beginilah caranya. Jadi ketika antum ketemu bentuk soal yang berbeda, tidak usah bingung. Caranya sama saja kok. Kita pasangkan sesuai dengan pasangannya. Kalau kayak yang tadi ini, dia nggak punya pasangan nih, nggak punya teman di depannya, maka biarkan dia sendiri. Kita jumlahkan yang lain yang ada temannya, atau kita kurangkan yang lain yang ada temannya juga. Saya nak ya. Itu untuk contoh yang seperti ini, yang ada bilangan bulatnya untuk pengurangan. Selanjutnya ibu kasih contoh lagi untuk yang pengurangan. Untuk yang pengurangan dengan bentuk yang hampir mirip dengan penjumlahan. Ini contoh yang keempat. Kita lihat 5/4/5 dikurang 1/5. Misalkan seperti ini. Sama dengan, bagaimana caranya? Sama. Ketika dia punya pasangan di sebelahnya, maka kurangkan. Tapi kalau nggak ada, ya sudah, biarkan dia sendiri di sana. 5 ditambah. Ingat ya, ini harus selalu tambah, karena untuk memisahkan antara yang depan dengan yang belakang, dengan tanda kurung di belakang. 5 ditambah, pecahannya kita kurangkan, 4/5 dikurang 1/5. Kebetulan ini soalnya lebih mudah. Karena apa? Karena pecahannya ini dengan penyebut yang sama. Penyebutnya sudah sama-sama 5. Maka yang atas tinggal dikurangkan. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3/5. Tinggal kita gabungkan saja penulisannya 5 3/5. Inilah hasilnya. Baik anak-anak ibu, inilah kira-kira berbagai macam bentuk soal pecahan yang mungkin bisa saja keluar di soal-soal ulangan atau soal-soal ujian. Jadi beraneka ragam bentuk soalnya. Tidak perlu bingung, caranya sama saja. Fahim ya nak ya? Insya Allah. Khair anak ibu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan desimal. Mengenai pecahan desimal. Mengenai pecahan desimal ini, pertama kita lihat dulu bagaimana caranya mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal.
Baik, untuk cara yang pertama 1/2 ini kita buat penyebutnya. Yang atas ini pembilang, yang bawah itu penyebut. Kita rubah penyebutnya dalam kelipatan 10. 1/2 sama dengan mereka ini dikali berapa sampai hasilnya bisa per 10. Bisa kan? 2 dikali berapa hasilnya 10? Maka 2 dikali 5. Ketika yang bawah dikali 5, maka yang atas juga harus dikali 5. 1 kali 5, 5. 2 dikali 5, 10. Sudah pas 5/10. Kemudian angka desimalnya bagaimana, Bu? Kita buat lagi angka 5-nya. Tuliskan kembali. Kemudian untuk angka 10 di bawahnya, ini menandakan bahwa ada satu angka di belakang koma. Untuk mudahnya antum mengingat, ketika ada satu angka 0 di sini, maka menandakan ada satu angka di belakang koma. Maka buat koma di sini, buat angka 0 di depannya 0,5. Satu angka di belakang koma berupa angka 5. Itulah bentuk desimalnya dari 5/10. Ini enak ya. Satu angka di belakang koma. Ini untuk cara yang pertama, menggunakan cara dikali berapa sampai menghasilkan penyebut 10 atau kelipatan 10. Yang kedua, cara yang kedua, 1/2 sama dengan berapa dalam bentuk desimal. Kita cari dengan menggunakan cara dibagi bersusun. Pembagian bersusun ke bawah. Pembagian biasa. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Maka kita tambahkan angka 0, di atasnya. Kemudian kita tambahkan angka 10, angka 0 di samping angka 1. Setelah itu baru kita bagi lagi. 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Maka habis. Inilah hasilnya. Sama. Untuk pakai cara pertama dengan yang pakai cara kedua sama-sama 0,5 hasilnya. Tafadhol antum yang lebih mudah mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Selanjutnya contoh yang kedua, misalkan 1/4. Berapakah dalam bentuk desimalnya? Ubah ke bentuk desimal. Cara yang pertama, 1/4 ini dikali berapa sehingga menghasilkan angka 10 atau kelipatannya. 4 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada ya nak ya. Maka kita buat kelipatan 10 yang lain, yaitu 100. Maksudnya di sini kelipatan, kita tambahkan aja angka 0 di belakangnya. 100, 4 kali berapa? Yang hasilnya 100. 4 dikali 25. Kalau yang bawah dikali 25, maka yang atas juga dikali 25. 1 kali 25, 25. Kemudian 4 kali 25, 100. Inilah hasilnya. Sama dengan lagi, berapakah dalam bentuk 0 komanya? Kita tuliskan ulang angka 25-nya. Tulis ulang angka 25. Untuk angka 100 yang di bawah, ada 2 angka 0 di sini nak. Maka kita lihat 2 angka 0 ini menandakan ada 2
angka di belakang koma. Ini angka pertama, ini angka kedua di belakang koma. Kita letakkan komanya di sini, tulis angka 0 di depannya. Maka inilah hasilnya. Bilangan desimalnya berupa 0,25. Bisa dipahami anak ya? Atau kalau mau cara pembagian biasa boleh juga cara yang kedua, 1 dibagi 4. 1 bagi 4 bisa nggak bisa. Tuliskan angka 0, di atasnya. Maka di sini tambahkan angka 0. 10 dibagi 4. Bisa nggak 10 bagi 4? Nggak bisa juga. Karena tidak bisa juga, maka tambahkan lagi angka 0 di sini. 100 dibagi 4 bisa? Bisa. Hasilnya adalah 25. Karena 25 dikali 4 hasilnya 100. Maka inilah hasilnya 0,25, 0,25 sama. Dengan cara yang berbeda namun hasilnya tetap sama. Nanti antum silakan pilih cara termudah menurut antum pribadi. Baik anak ibu, ini tadi merupakan cara menentukan pecahan desimal dari pecahan biasa atau mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Selanjutnya bagaimana caranya kalau sebaliknya Bu? Dari pecahan desimal kita diminta untuk merubahnya ke pecahan biasa. Baik, kita akan bahas. Kita ambil contoh yang sama ini nak ya. Kita rubah kebalikannya. Yang pertama adalah 0,5 sama dengan rubah ke pecahan biasa. Caranya adalah 0,5 buat per langsung. Kemudian lihat ketika ada satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma ini kita tuliskan di bawah dalam bentuk angka 10 atau kelipatannya. Ini melambangkan angka 0 di sini. Kemudian tuliskan angka 1 di depannya. Karena hanya ada satu angka di belakang koma. Cukup nolnya 1 saja. Setelah itu tuliskan angka 5 ini, tuliskan selain angka 0, utuh tanpa tanda koma di atasnya. Setelah itu, ini tinggal kita perkecil saja untuk dapat pecahan paling sederhananya. Kita buat pembagiannya. Karena angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, cara untuk memperkecilnya sama-sama dibagi dengan angka yang sama, yaitu sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. 1/2. Betulkah hasilnya 1/2? Ya, betul. Seperti yang di sampingnya. Hasilnya adalah 1/2. Bisa ya nak ya? Coba kita tes lagi untuk untuk soal yang kedua. Tadi kita buat soal yang kedua itu adalah 0,25. Rubahlah ke pecahan biasa. Dengan cara yang sama, 0,25 sama dengan, kita tarik garis, angka 25, angka selain angka 0 dan koma, tuliskan utuh di atas ini. Kemudian untuk angka yang di bawahnya kita lihat, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Tuliskan 0 di bawahnya, 1, 2. Tinggal tambahkan angka 1 di depannya. Berarti 25/100. 25/100 ini bagaimana caranya untuk memperkecilnya lagi? Sama dengan yang sebelumnya, sama-sama dibagi berapa? Yaitu sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25, 1/100.
100 dibagi 25, 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Betul? Karena soal kita yang tadi adalah 1/4. Dapat desimalnya 0,25. Ternyata ketika dibalik 0,25, dapat juga pecahan biasanya yaitu 1/4. Fahim ya nak ya? Insya Allah antum bisa memahaminya dengan baik. Nanti ketika ada yang antum bingungkan, boleh tanya ke ibu via WhatsApp. Jika antum sudah paham, insya Allah, hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.